Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Trinianti dengan NIM 2010501103 dari kelas A Farmasi Universitas Wahid Hasyim Semarang. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara saya mengerjakan kasus yang diberikan oleh dosen praktikum statistika farmasi saya mengenai uji ANOVA atau uji F. Uji ini termasuk dalam parametrik, sehingga asumsi penggunaan uji parametrik harus dipenuhi, yaitu data berdistribusi normal, varian, homogen, dan diambil dari sampel yang acak. Apabila digunakan istilah variabel, maka uji ANOVA digunakan untuk menguji variabel independen yang satu dengan variabel independen lebih dari satu jenis rancangan. Untuk menyelesaikan kasus ini, kita harus tahu ini kasus terdistribusi normal atau tidak. Untuk mengetahuinya, kita harus melakukan uji normalitas. Uji normalitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang akan kita gunakan dalam penelitian. Data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian adalah data yang memiliki distribusi normal. Data yang terdistribusi normal artinya data mempunyai sabaran yang normal dengan profil yang dapat dikatakan mewakili populasi. Kita akan melakukan uji normalitas. Untuk variabel view-nya saya udah tulis di name EEDS1 untuk tipe neurik, view-nya 8, desimalnya 2. Kenapa harus 2? Karena di belakang koma ada 2 angka. Untuk labelnya EEDS 30%. Yang baris kedua EEDS 2, tipe neurik di 8, desimalnya 2, EEDS 40%. Untuk baris ketiga EEDS 3, tipe neurik di 8, desimal 2, untuk labelnya EEDS 50%. Yang keempat EEDS 4, neurik 8, desimalnya 2, labelnya EEDS 60%. Yang kelima EEDS 5, tipe neurik 8, desimal 2, untuk labelnya 70%. Jangan lupa mesinnya kita ganti char. Kita lanjut ke data view. Di data view ini saya sudah menulis di EEDS 1 2,67, 2,12, 2,46 dan seterusnya. Yang kedua EEDS 2, ini saya sudah menulis 4,21, 3,8, 4,4 dan 3,7 dan seterusnya. Yang ketiga EEDS 3, saya tulis 6,23, 6,4, 6,1, 6,39 dan seterusnya. Yang keempat 8,71, 8,12, 8,38 dan seterusnya. Yang kelima EEDS 5, 11,51, 11,76, 11,23, 10,87, 10,54, 11,47, 11,76, 10,78, 11,02, 10,79. Terus kita lanjut klik ke analis. Kita deskripsi statik, import, terus kita semua diganti di independen. Dan klik oke. Macam munculnya seperti ini.
kita lihat di text of normality. Ini di Spiroil kita menggunakan uji normalitas metode Spiroil. Untuk EEDS 30% signifikansinya 0,74, EEDS 40% signifikansinya 0,445, dan EEDS 50% signifikansinya 0,633. Untuk EEDS 60% signifikansinya 0,782. Untuk EEDS 70% 0,409, di mana kita dapat menyimpulkan bahwa pada uji normalitas nilai signifikansinya lebih dari 0,05. Maka dapat dikatakan data ini termasuk data normal. Normalitas karena kita mengetahui nilai signifikansinya lebih dari 0,05. Kemudian kita, karena ini data terdistribusi normal, maka kita akan menguji homogenitas, apakah pada uji homogenitas data akan homogen atau tidak, dan kita lanjut ke uji. Selanjutnya kita akan menganalisis uji homogenitas, apakah kasus ini termasuk homogen apa tidak. Terus kita lakukan uji homogenitas. Ini di variabel view-nya saya sudah nulis 6 kelompok tipe neurik W8.2. Label kelompok untuk valusnya 1 EEDS 30, 2 40%, 3 50%, 4 60%, 5 70%. Terus kita klik OK, dan garis kedua ada DDH neurik 8.2, label diameter daya hambat, yang lain diabaikan. Terus kita lanjut ke data view. Di data view kelompok sisi EEDS 30% sampai 70%. Untuk DDH nya 2,67, 2,12, 2,46, 3,01, 2,35, 2,29, dan seterusnya. Terus kita lanjut ke analis. Kita deskripsi taktik, kita export. Untuk diameternya, untuk kelompoknya kita di faktoris. Untuk diameter daya hambatnya kita ada independen. Terus kita klik statiknya. Untuk deskripsi confidence interval from-nya 95%. Kita klik continue. Untuk plotnya noun ini. Untuk deskripsinya stem outline kita hilangkan dananya. Terus kita ada spare will left in level text operation tambah stand. Terus kita klik continue, kita klik OK, tunggu hasilnya. Dapat kita lihat di sini untuk tabel of homogen variance pada nilai signifikasinya. Di sini terlihat 0,42, di mana 0,042 ini kurang dari 0,05. Kita dapat menyimpulkan, kita lihat
sendiri di sini nilai yaitu kurang dari 0,05, maka data ini tidak dapat dikategorikan tidak homogen karena data ini tidak dapat memenuhi syarat, yaitu syarat homogenitas. Harus apa? Signifikansinya harus lebih 0,05. Sedangkan ini kurang dari 0,05, maka data ini tidak homogen. Selanjutnya, setelah melakukan dua uji normalitas dan homogenitas, pada uji homogenitas tadi data dapat terdistribusikan normal. Kenapa? Karena nilai signifikansinya lebih dari 0,05. Sedangkan pada uji homogenitas data tidak dapat tergolongkan sebagai data tidak homogen. Kenapa? Karena nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Maka selanjutnya kita akan melakukan uji Kurzweil-Wallis. Kenapa kita harus menggunakan uji Kurzweil-Wallis? Karena uji ini digunakan apabila asumsi parametrik pada uji ANOVA tidak memenuhi syarat, sehingga kita harus memilih uji parametrik. Ini untuk kasusnya. Kita selanjutnya akan melakukan uji Kurzweil-Wallis. Saya sudah menulis di variabel new name kelompok tipe neurik 8,2. Untuk labelnya kelompok, misalnya 1 EEDS 30%, 2 EEDS 40%, 3 EEDS 50%, 4 EEDS 60%, 5 EEDS 70%. Klik OK. Sudah. Yang kedua DDH tipe neurik 8,2. Untuk labelnya diameter daya hambat. Terus kita lanjut ke data view. Ini di data view untuk kelompoknya EEDS 30% sampai 70% dan DDH-nya 2,67, 2,12, 2,46, 3,01, 2,35, 2,29, 2,28, 3,03. Terus kita lanjut ke analisis. Kita ke analisis nanti, terus kita ke independen. Untuk kelompok kita ke grup variabel, untuk diameternya kita dan ke teks variabel. Ini untuk kelompoknya min 1, maksimalnya 5. Continue. Kita continue, kemudian kita klik OK. Kita tunggu hasilnya. Di tag deskripsi statik ini kita lihat di kolom asip 0,000. Ini adalah hasil akhir atau hasil dari uji Kurzweil-Wallis. Kita dapat membacanya, melihat
hasil pada teks statistics. Ini pada kolom asumsi tertera kurang dari 0,05. Kenapa? Karena apabila nilai asumsi kurang dari 0,5, maka terdapat perbedaan antara variabel-variabel tersebut. Maka dapat kita simpulkan telah kita melakukan beberapa uji. Seperti tadi uji normalitas, kita dapat hasil yang terdistribusikan normal. Itu artinya hasil itu lebih dari 0,05. Sedangkan uji ANOVA ini adalah uji parametrik, jadi harus mempunyai dua asumsi, yaitu terdistribusi normal dan homogen. Tadi kita sudah melakukan uji dan hasilnya terdistribusi normal. Kemudian kita lanjut ke homogen, tapi pada uji homogenitas itu data tidak dapat dikatakan homogen. Karena apa? Karena nilai signifikansinya kurang dari 0,0. Maka yang kita lakukan selanjutnya adalah uji Kurzweil tadi. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa karena pada uji Kurzweil ini asumsinya kurang dari 0,05, maka dapat kita simpulkan perbedaan yang signifikan antara konsentrasi ekstra etanol daun sawo atau karena pada uji Kurzweil ini asumsinya kurang dari 0,05, maka kita dapat menyimpulkan perbedaan yang signifikan antara konsentrasi ekstra etanol daun sawo atau EEDS terhadap diameter daya hambat pada bakteri Staphylococcus aureus. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.